kasih Iya, tahu. ya, aku ketawa aja, Waktunya Pak. Cuma ketawa aja. Bu Monica Jangan menjawab dosa. selama 3 menit ya. Bentar berasa dulu. Oke, timer berjalan Ya, mulai dari aku ya, sekarang. aku ya. Ya, silakan, Oke. Dok. Kak Zulkifli, Kak Zulkifli itu selalu memberitakan sesuatu yang tidak ada dasar dan tidak ada data. Dan kamu mengatakan, dari tadi, yang kamu mengatakan adalah, siapa peneliti yang membahas mengenai Barnabas itu dibahas di konsili nih kayak, ayo. Terus siapa peneliti yang mengatakan bahwa Barnabas itu diteliti dan disahkan kitabnya sebagai bagian Alkitab? Ayo, sebutkan ya Kak ya. Terus kenapa kamu mengatakan Barnabas itu disebut nabi dan rasul, dan ayat yang kamu kutip tadi itu bukan penguat, ya, bukan penguat. Karena dia tidak menulis dan tidak dibikin sama sekali di situ dikatakan aku menulis kitab, tidak. Dia memberitakan Injil. Injil memberitakan Injil. Dia memberitakan firman Tuhan. Siapakah firman itu? Yesus sendiri. Dia mengatakan dia bukan pembuat Injil. Oke? Kamu mengutipnya di mana coba? Di kitab Injil siapa coba? Berarti siapa yang membuatnya coba? Ayo, kamu tuh jangan membuat argumentasi ya yang tidak sesuai dengan data gitu loh Kak. Kalau kamu ingin memberitakannya sesuai data ya ngomong dong ya. Harusnya kamu beritahu gitu. Ini nggak bisa screen loh. Tolong pause dulu, di pause dulu. Ini aku mau buka screen. Oke, sebentar. Ini kalau Pause dong. screen-nya hilang ini nanti. Sebentar, iya udah. Oke, tolong ya. Bentar ya. Teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini dan yang ada di sana, nih ya, kita lihat ya, Konsili Nikea tahun 2325 Masehi itu membahas tentang apa? Ayo kita baca. Fokus bahas Arianisme, bukan Roh Kudus, yang mengatakan bukan Roh Kudus. Frase pengakuan iman Nikea tahun 325 Masehi yang asli, yaitu adalah yang kurang menjelaskan Roh Kudus gitu. Dari mana kamu mengatakan itu bisa jadi mengenai Barnabas? Halo Kak, halo Kakak Zulkifli, halo Kakak tuh dari mana bisa membahas itu dari Itu adalah merupakan mengenai Barnabas. Halo, Barnabas hidup tahun kapan? Dan itu bahasnya tentang apa? Dia di mana? Ayo tolong dijawab dong, gitu loh. Ya, dijawab itu sesuai dengan data dan dalil. Kalian minta dalil, tapi kalian membawanya dengan yang apokrifa. Gimana sih? Bahkan kami aja tidak menyetujui loh membahas ini. Kenapa? Karena sama-sama tidak mengimani. Kamu tidak mengimani Barnabas, kami juga tidak mengimani Barnabas. Gitu loh. Kok membahas yang tidak diimani? Dan kalian langsung membahas itu tanpa persetujuan kami. Itu namanya pemaksaan, Kak. Gitu loh. Dan kalian juga nggak ada data dan nggak persiapan sama sekali. Kenapa? Kalian mau bawa yang dari tanpa ragi itu loh. Ya, mau bawa yang tanpa ragi itu. Itu bukan mengenai, mengenai salinan, mengenai Barnabas. Hello, terus kamu bilang Alkitab itu tidak lengkap. Apa yang tidak lengkap? Itu dikanonisasi. Kamu paham nggak kanonisasi? Bukan yang disebut namanya oral-oral itu loh. Kamu paham nggak oral sama kanonisasi? Al-Quran aja ada kanonisasi, mana sih? Silahkan, terima kasih. Oke, terima kasih Nduk Monica Tarkureset. Ya demikian jawabannya yang luwes dan sangat hot gitu ya. Silakan Mas Zulkifli untuk menjawab. Baik. Ayo dong. Wah, ketawamu itu lo bikin aku Ya, ini kitabnya. Ayo dong. Tolong diam dulu ya. Ini kitabnya Anda loh yang memberitakan, bukan saya asal-asal. Enggak, kan aku bilang itu tidak kami yang tidak kami dulu. Ini waktunya Abbas menjawab ini. Bang Zul, Monica ini jangan dipuji-puji. Diam aja. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Ya, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukias orang Kirene. Apakah mereka ini hanya seorang nabi? Tidak. Mereka dikatakan memberitakan Injil. Kalau Paulus memberitakan surat-suratnya ke Roma, Antioquia, Barnabas memberitakan apa? Ganggu Monica. Kalau kamu ketawa, aku ingat yang nggak mampu menjawab, nggak mampu menunjukkan, diam aja, bilang aja sama kayak Cornelius. Saya nggak tahu, saya angkat tangan, nggak usah kamu memoles kalimat-kalimat yang menutupi ketidaktahuanmu tentang ajaran Barnabas ini. Ingat, Barnabas jauh lebih valid, lebih hebat kerasulannya daripada Paulus. Tapi kamu membatalkan hukum Taurat Perjanjian Lama karena Paulus.
Barnabas gimana? Sementara amanat yang utama yang dibawa oleh Barnabas kemudian memungut Saulus memberitakan Injil. Loh kok sekarang jadi Saulus yang dibesar-besarkan? Barnabasnya kemana? Gitu loh. Jadi jelas diberitakan di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai ayat 13 bagaimana seorang Barnabas itu memberitakan Injil ya, karena ia mendengarkan firman Allah. Itu coba. Ini dalilnya loh. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 7, Barnabas itu mendengarkan firman Allah lalu kemudian memberitakan Injil. Nah, kalau yang diberitakan itu adalah Injil, kemudian Anda ingin mengatakan Injil itu adalah Yesus, loh faktanya Lukas ada Injil Lukas, Markus ada Injil Markus, Paulus ada surat-surat Paulus, Petrus ada Injil Petrus, terus Barnabas mana kitabnya, mana? Kamu ingin mengatakan dia hanya memberitakan Injil, oh, yang lain ada catatannya kok. Saulus malah dengan bangganya ngirim-ngirim surat kemana-mana. Sementara dia hanya orang dipungut sama Barnabas. Barnabas yang memungut dia. Kemudian mereka menginjil di Antioquia. Loh kok dia jadi dia yang benar? Dia yang jadi bapak? Kok bisa jadi seperti itu? Dia yang membatalkan sunat. Dia yang membatalkan hari Sabat. Dia yang membatalkan satu Tuhan menjadi 3 pribadi Tuhan. Barnabas kemana? Sementara kitabmu mensucikan Barnabas karena dia disuruh oleh Roh Kudus. Barnabas berangkat ke Seleukia dan di situ mereka berlayar ke Siprus memberitakan Injil, memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Yohanes hanya sebagai pembantu, tapi catatan Yohanes kemudian kau jadikan kitab. Gurunya mereka Barnabas mana kitabnya? Mana? Jadi itu makanya saya katakan kitab Kristen itu cacat total. Oke, Karena yang mereka terima jadikan kasih, kitab Mas suci Zulkifli. hanya kitabnya sang pembantu. Total. Gitu. Bentar ya, aku reset dulu. Ya silakan Monica, jangan ketawa lagi ya. Kalau kamu ketawa, aku ingat di Surabaya yang di pojokan itu namanya kampung tanda kutip lah. Kalau orang Jawa bilang itu kampung Doli. Ya silakan Monica. Mana Monica ini? Oh, Ayo, jangan terjun. nah, buka mic-nya. Ya, silakan. Oke. Waduh. Ayo mulai. Halo Kak, kamu tuh blunder ya? Kamu blunder sendiri ya? Kamu mengatakan, itu ada kitabnya si Markus, Matius, Lukas, Yohanes, terus Paulus. Paulus gak menulis kitab, dia menulis surat gitu loh. Namanya ada juga dibikin Kisah Para Rasul juga, jadi mengenai mereka semua para rasul gitu loh. Dan kamu bilang apa tadi di konsili ini kayak ada si Barnabas, jadi apa tugasnya Barnabas? Jadi apa tugasnya Paulus? Halo kakakku sayang, aduh gimana nih screen, tolong dong screen, aku nih selalu menunjukkan data, nggak bisa aku nggak menunjukkan data hanya asumsi, tolong, di stop dulu mau screen akunya. Bentar. Stop dulu ya. Ya, oke. Karena kita di sini harus jujur, nggak boleh nggak jujur, aku nggak bisa bertanya orangnya, gimana sih, aduh, Kak Zulkifli tolong ajarin aku bertanya itu kayak gimana sih Kak? Susah loh aku bertanya, serius. Nih, ayo kita baca. Siapa yang pengikut konsili Nikia? Ayo, bapak-bapak gereja sejak abad 1 Masehi, gitu loh. Bapak-bapak gereja loh Kak, bapak-bapak gereja gitu, bapak-bapak gereja ya. Ingat, tolong tulisin. Di konsili Nikia itu mengenai bapak-bapak gereja yang mengatakan iman rasuli itu bukan namanya tentang Yesus, apalagi tentang si Barnabasnya loh, bukan mengenai kitabnya gitu loh. Terus sampai sekarang kamu belum bisa membuktikan kalau si Barnabas itu diakui sebagai rasul dan nabi bagi kami gitu loh. Nah ya, kamu hanya membawa cuma satu gitu, satu surat itu, kamu nggak bisa yang lain ya gitu loh. Gimana ya aku ngomongnya? Kali ini selalu membawa dalil Alkitab yang dimana kalian sendiri tidak mengakui dan tidak mengimani Alkitab itu sendiri. Aku bingungnya di situ. Kalian mengatakan itu tidak setara dengan Al-Quran, tapi kalian membahas. Harusnya kalian itu mencarilah kitab itu yang setara dengan Al-Quran gitu loh. Kami aja nih mengakui memang tidak setara loh Al-Quran dengan Alkitab. Makanya kami tidak mau menyentuh Al-Quranmu. Gitu loh. Lalu kenapa kamu menyentuh kitabku gitu? Dan kamu juga mencomot sembarangan. Kamu aja nggak bisa menjawab apa itu kanonisasi. Kamu paham nggak? Kamu mengatakan cacat tentang Alkitab, tapi kamu nggak paham tentang kanonisasi. Jangan kamu bilang oral ya.
Beda orang sama kanonisasi. Kamu harus tahu dulu. Struktur Alkitab itu ada penulisannya, kriterianya ada, standarisasinya ada. Nggak sembarangan gitu loh. Nah ya, terus dari tadi Monik minta datanya. Mana datanya mengatakan penelitian Alkitab Barnabas itu dijadikan dan disahkan sebagai termasuk Injil di Alkitab. Ada nggak? Ada tadi kamu bilang ada penelitiannya, Kak. Mana? Buktikan sini, buktikan dulu. Monik ini selalu bawa yang namanya data ya. Walaupun Monik ini bawanya mengenai Kristen, tapi harus ada datanya. Yang datanya siapa? Bukan orang Kristen. Yang mendata itu orang di luar Kristen. Siapa? Ateis. Kamu nggak percaya nanti ya, kalau kamu masih memberikan statement atau opini yang tidak sesuai, nanti akan kukasih lagi gitu loh. Akan kukasih lagi datanya yang bisa lebih nampar lagi dari ini gitu loh. Terus apalagi aku tuh pasti menduga-duga akan ke depan itu pasti akan bawa yang lain gitu loh. Kurasa nanti kamu akan menyentuh lebih lebar lagi mengenai kenapa Barnabas itu tidak dianggap sebagai nabi dan rasul. Kenapa dia tidak menulis kitab? Aduh, terlalu banyak pertanyaanmu, Kak, yang kamu sendiri aja yang tidak mengimani dan tidak percaya gitu loh. Apain? Bahas itu seharusnya bahas yang ada di Alkitab dan di Al-Quran. Yang benar-benar sama-sama kita tahu, kenal orangnya. Ya Barnabas ada nggak di Al-Quran seperti kata Pak Kaci? Nggak ada kan? Lalu kenapa kau membahasnya? Aku udah bingung di situ di dengan dirimu loh. Ya Allah. Terima kasih. Sebentar Om Zulfikar, sebentar. Itu tolong di grup chat diingatkan si Baby Hunter jangan menyerang pribadi ya, bilang orang gay. Nanti kalau misal dia masih juga seperti itu, tolong dikeluarkan. Ya. Kenapa? Bukankah kalian juga sering menyerang pribadi ya? Biarkan aja. Kita tunggu, tunggu. Monica, ini bukan urusan kalian. Ini bukan urusan kamu. Ini saya aku bilang sebentar. Ini aku. Aku bilang apa rupanya di chat? Coba kau baca. Kamu bilang coba kau baca. Ya coba kau baca lengkap. Kamu bilang guys sembarangan kamu. Jangan masalah pribadi, jangan. Kita lurus saja ini. Udah biarin aja di room chat. Pak Zulfikar, mohon dihadirkan KPR 13 1 sampai 13. Sementara belum bisa ya. Coba yang lainnya. Yang biasa itu Mas Etan tuh yang hafal. Mas, mereka nggak hafal kitabnya kan? KPR 13 1 sampai 13. Hai. Mohon yang lain jangan ganggu dulu. Ini waktunya Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Baik. Pasang kupingmu baik-baik. Pasang kupingmu baik-baik. Kalau perlu disobek itu kuping supaya kamu ngerti. Ya, fakta tentang Barnabas di kitabmu. Bukan di sejarah-sejarah, bukan literal-literal yang seperti yang kamu comot tadi itu, yang kamu tampilkan. Ini di kitabmu, saya katakan samamu. Di kitab yang kamu tenteng siang malam. Di kitabmu faktanya Barnabas itu disebut seorang rasul utusan Yesus. Paham? Istilah rasul yang dicopot dari Al-Quran, ya, itu berasal dari bahasa Yunani apostolos yang berarti itu di kitabmu disebut sebagai utusan Yesus. Ngerti kamu? Lukas yang kau kitabkan Lukasnya itu tidak pernah disebutkan sebagai utusan Yesus. Tapi kau telan mentah-mentah karena kenapa? Karena Lukas mengajarkan menyembah pagan, ajaran pagan. Barnabas tidak mengajarkan itu. Makanya kamu tolak. Meskipun di kitabmu disebut dia sebagai utusan, sebagai apostolos, tapi kamu tidak mengimani. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan konsep ajaran paganmu menyembah kepada 3 dewa. Paham? Nah, sekalipun arti rasul adalah utusan dan semua orang percaya juga yang diutus untuk memberitakan Injil, namun istilah rasul punya makna khusus di dalam gospelmu. Itu yang perlu kamu paham. Memiliki arti yang spesial kata rasul itu di dalam kitabmu, meskipun kata rasul itu hasil rampok. Paham kamu ya? Jadi Barnabas itu adalah rasul di luar dari 12 rasul, murid pertama Tuhanmu, yaitu Yesus. Di gospel perjanjian barumu itu memang tidak ada 7 rasul lagi di luar 12 murid yang diterangkan pertama di dalam kitab ajaranmu. Namun salah satunya adalah Barnabas, nyata dikatakan sebagai rasul. Bahkan di ayat pertamanya dia disebut sebagai nabi. Dan dia sebagai utusan, sebagai apostolos mengajarkan Injil. Memang tradisi gereja
memasukkan nama Barnabas ke dalam kelompok 70 murid Tuhannya orang Kristen yaitu Yesus, hingga semakin terlihat pengutusan langsung oleh Yesus atas dirinya. Nah, artinya kamu tidak pernah belajar ke sana, sampai di sana. Yang kamu telan selama ini hanya Lukas, Paulus. Kamu lupa ada seorang nabi utusan Yesus bernama Barnabas. Nah, di dalam kitabmu nggak ada tulisan Barnabas, nggak ada Injilnya Barnabas. Apa alasan gerejamu menolak pengajarannya? Sementara mengakui ajaran Lukas yang bukan siapa-siapanya Yesus. Itu yang perlu kamu jawab. Tidak usah kamu membual ke sana kemari. Jawab jika kamu benar-benar Kristen berdasarkan atas ilmu, bukan atas imani saja. Silakan. Silakan. Jawab. Silakan. Pak Rasa dulu. Silakan Monica. Minum air dulu, Monik. Buka mic-nya sendiri. Oh, Yang iya. debat dari tadi loh, seharusnya kalau udah Kak Zulkifli itu ngomong, Mika tuh sudah standby di ini unmute. Gimana sih? Nanti kan kesannya teman-teman yang di luar sana menyaksikan kalau Monik ini nggak berani jawab gitu loh. Ya udah, yuk lanjut. Nggak apa-apa deh. Monik masih inian aja. Lanjut ya. Di start ya. Nah, teman-teman, kalian bisa menilai kan bagaimana caranya Kak Zulkifli ini berbicara dan menyampaikan opininya. Dia tidak berani menunjukkan kekredibilitas atas perkataannya sendiri. Dia sendiri yang mengatakan ada penelitian. Kenapa sih aku selalu membahas penelitian? Kamu tahu nggak, Kak? Kalau penelitian itu dilakukan demi pengesahan dan kredibilitas kita. Apa itu kredibilitas? Berarti itu adalah sah. Itu berarti adalah benar-benar nyata dan benar-benar ada terbukti. Itulah kenapa disebut sejarah itu bisa membantu penelitian menjadikan ini Alkitab kredibilitas, ada kredibilitasnya, ada nilainya gitu loh. Terus kalau kamu bilang tadi tentu apa menunjukkan penelitian itu tidak ini, itulah kenapa Al-Quran tidak pernah sama sekali diteliti, bahkan kamu aja nggak bisa menjawab apa itu kanonisasi gitu loh. Sebelum kamu ingin membahas tentang Barnabas, kamu pahami dulu apa itu kitab, Alkitab kami isinya apa aja, lalu kenapa hanya ada 4 ini yang kami gunakan, kenapa enggak? Karena tidak semua itu rasul-rasul maupun nabi-nabi yang baru itu menuliskan kitab gitu loh. Enggak semua. Kamu kayak pasti nanti akan kamu bilang, oh kau enggak semua sih. Itu Filipus itu buat kitab. Terus Thomas juga, Maria juga. Ayo kamu tuh harus bedakan dulu apokrifa sama yang asli gitu loh. Kalau Injil-Injil apokrif atau manuskrip apokrif itu tidak ada kredibilitasnya dan masih dipertanyakan siapa yang menulis gitu loh. Sekarang aku tanya, sumber utamanya siapa yang nulis Alkitab Barnabas itu? Siapa? Kalau udah dapat, ngomong di sini. Kita sebagai bahan pembelajaran. Lalu, kalau kamu mengatakan kalau dia tidak membuat itu berarti dia bukan nabi dan rasul ya. Salah besar. Nabi dan rasul itu belum tentu harus membuat Alkitab, membuat kitab gitu loh. Nggak perlu, nggak penting juga. Ya siapa yang ditunjuk dialah yang dibikin gitu loh. Nggak semua gitu. Kenapa sih Yohanes yang selalu didengar ya? Karena dia saksi hidup gitu loh. Beda dengan Markus, Matius, Lukas. Kamu harus dulu siapa itu Matius, Markus, Lukas. Kok gaya bahasanya beda segala macam gini. Kamu harus tahu dulu. Makanya aku bilang, kamu tahu nggak kanonisasi? Jangan nanti kamu bilang oral gitu loh. Oh ya teman-temannya Bamtri kan bisa nyari tuh, mumpung ada waktu. Cari tuh apa artinya kanonisasi. Percuma dong HP kalian banyak tapi nggak bisa dicari. Harusnya ada data kredibilitas biar bisa mendukung argumentasinya Kak Zulkifli. Gitu. Sekian. Baik, terima kasih Monica. Habis ini yang namanya love lagi ya sama Bang Zuma, karena dia menganggap Monica ini nggak pantas untuk lawan Bang Zuma. Karena si love ini menganggap Monica hanya anak. Jadi love Anda saya buka, Anda selanjutnya ya. Silakan. Bang Zuma tanggapi dulu pernyataan terakhir dari Monica. Baik. Jadi gini loh Dek, Monica. Ini jangan kamu bermuara ke Injil Barnabas yang ditemukan belakangan ini. Saya tidak mencoba untuk sana.
Saya hanya berdasarkan dalil dalam kitabmu. Paulus dan Barnabas diberi tugas konon untuk memberitakan Injil. Kemudian dua orang ini berselisih. Ayo, Barnabas tetap mengajarkan Injil, ya, di Siprus. Paulus tetap mengajarkan Injil yang muatannya adalah surat-suratnya. Pertanyaan saya, ketika Paulus itu mengajarkan Injil yang adalah surat-suratnya dia, Barnabas mengabarkan Injil, apanya Barnabas yang diberitakan? Gitu. Anda ingin mengatakan Barnabas itu memberitakan Injil, kan? Atau Anda tidak ingin bahwa Barnabas itu penyampai Injil juga? Kalau tidak, ya hapus itu kitabmu. Revisi Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dan seterusnya. Revisi Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Revisi dari kitabmu yang memberitakan bahwa Barnabas memberitakan Injil, bahwa Barnabas itu adalah rasul, bahwa Barnabas itu adalah nabi. Hapus itu dari kitabmu. Kenapa? Karena selama kamu tidak memahami apa yang diajarkan oleh Barnabas, berarti ada pengajaran dari Yesus yang kamu tidak pahami. Justru kamu katakan tidak semuanya yang ditunjuk aja. Nah, kapan Lukas ditunjuk sebagai penulis Injil? Kapan? Di mana bertemunya dengan Yesus si Lukas ini? Di mana? Sementara di dalam kitabmu diakui, diberitakan, diinformasikan, Barnabas inilah yang menurunkan mayatnya Yesus dari tiang salib bersama dengan Maria dan Nikodemus. Sementara yang lain yang kamu imani catatan-catatannya itu lari tunggang langgang meninggalkan Yesus ketika penyangkapan, ketika penyaliban, sehingga ketika muncul Yesus setelah hari kebangkitan menurut Kristen, murid-murid yang lari meninggalkan Yesus ini yang kemudian konon catatannya kalian jadikan sebagai firman Tuhan, heran, ketakutan, mengira melihat Yesus itu hantu. Karena dia tidak melihat prosesi penyaliban, tidak melihat prosesi pemakaman. Yang melihat adalah Barnabas. Berarti Barnabas punya peranan penting di dalam kitabmu, di dalam ajaran agamamu. Karena diberitakan dia nabi, dia rasul. Dia nabi, dia rasul. Dia nabi, dia rasul. Dia mengajar Injil, dia mengabarkan Injil. Nah, Injil apa yang diajarkan oleh Barnabas? Sebagai rasul, apa yang diajarkan oleh Barnabas? Sebagai nabi, apa yang diajarkan oleh Barnabas? Dan korelasi antara pengabaran kitabmu tentang identitas Barnabas sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai penyampai Injil, itu apa korelasinya dengan iman Kristen yang sekarang? Sementara Lukas tidak pernah diceritakan sebagai nabi, Lukas tidak pernah diceritakan sebagai rasul, tetapi catatan-catatannya yang Lukas tulis berdasarkan hasil penyelidikan pribadinya dia dan dipersembahkan untuk konsumsi pribadinya Theophilus, itu kamu jadikan sebagai kitab suci. Sementara sang Barnabas adalah nabi, adalah Paulus, adalah rasul, adalah penginjil. Kenapa kamu tidak mengimani kitabnya? Anda ingin mengatakan dia tidak punya kitab, terus dia mengajarkan apa? Kenapa dia disebut nabi? Kenapa dia disebut rasul? Kalau dia tidak punya kitab. Intinya dia punya kitab, tapi entah di mana. Karena isinya menceritakan tentang Yesus nikah, Yesus berumah tangga. Makanya ditolak. Baik, terima kasih Aki, waktunya.